Musim hujan baru saja datang ketika kabar itu tersebar ke seluruh kampung. Naila diusulkan menjadi calon kepala desa. Awalnya ia mengira itu hanya candaan. Tapi saat tokoh-tokoh masyarakat, pemuda masjid, ibu-ibu pengajian, hingga para pekerja yayasan datang langsung ke rumahnya dengan formulir pendaftaran, Naila sadar, ini bukan sekadar wacana, ini amanah. Kami butuh pemimpin seperti kamu, Nek, yang pernah dihina, Jati tahu rasanya diinjak. Yang pernah miskin, Jati tahu bagaimana membantu. Ragu tapi terpanggil, Nala duduk di ruang tamunya yang sederhana malam itu, menatap langit sambil memeluk awan. Nak, kalau Mama Jati kepala desa, Mama akan punya banyak musuh, tapi juga bisa bantu banyak orang. Menurutmu, Mama harus maju. Awan menatap ibunya dengan serius. Anak itu sudah jauh lebih dewasa dari usianya. Mama dulu dipilih sama Allah buat ngelewatin semua cobaan. Sekarang mungkin Mama dipilih buat nolong orang lain. Jalanin, Ma. Aku pasti bangga. Kampanye penuh harapan, tapi juga fitnah seperti yang ia duga. Begitu namanya resmi masuk daftar calon kades, gelombang fitnah kembali menyerangnya. Janda kok jadi pemimpin? Naila itu kan cuma tukang botol bekas, bukan sarjana. Dia bisa sukses karena dekat sama laki-laki kaya. Ia tidak menjanjikan uang, tapi menawarkan perubahan yang nyata seperti yang sudah ia buktikan. Tapi Naila tak membalas dengan hinaan. Ia mendatangi rumah-rumah warga dengan senyum, menyapa dengan sopan, mengajak bicara, bukan menggurui. Dukungan dari hati yang pernah terluka. Para janda, ibu rumah tangga, pemuda pengangguran yang dulu dibantu Naila, kini membalas dengan dukungan. Mereka membuat selebaran, menyebar video kisah Naila, bahkan menulis surat terbuka. Tak lama, ketua panitia pemilihan datang tergesa membawa berita. Yayasan Perempuan Tangguh menjadi pusat gerakan. Kami pernah dibuang oleh sistem, tapi Naila mengulurkan tangan tanpa tanya status. Jika dia bisa memimpin kami bangkit, dia pasti bisa memimpin desa ini. Hari pemilihan antara takdir dan harapan tanggal 17 itu datang. Langit cerah, antrean panjang mengular di TPS. Naila datang tanpa iring-iringan, hanya ditemani Awan dan Rangga. Tapi hari ini, kalian membuktikan bahwa yang penting bukan masa lalu kita, tapi niat kita untuk maju. Karena saya tahu, terlalu banyak orang di desa ini yang pernah merasa tak punya arti. Tapi hari ini, kita semua punya harga diri. Hatinya pasrah, menang atau kalah, ia sudah berjuang. Saat penghitungan suara dimulai, Nala memilih duduk di masjid, berdoa. Bu Naila, suaranya menang telak, 75% warga pilih ibu, tapi Bu Kepala Desa Naila. Inspirasi bagi ribuan perempuan di seluruh Indonesia. Tangis dan janji dari seorang janda di hadapan warga, Naila berdiri di podium. Matanya berkaca-kaca. Saya hanyalah janda miskin yang dulu diusir dari rumah, tidur di teras masjid, dan dihina karena status saya. Saya akan memimpin dengan hati. Epilog dari janda terhina menjadi pemimpin terhormat 5 tahun setelah itu, desa kecil tempat Naila dulu pernah dibuang berubah menjadi desa mandiri terbaik di kabupaten. Yayasan Perempuan Tangguh berkembang menjadi jaringan pelatihan nasional. Banyak desa meniru model pemberdayaan yang Naila bangun, dan Naila tak lagi dipanggil janda miskin. Janda baru pasti banyak cari perhatian. Hati-hati, nanti suami orang digoda. Percuma cantik kalau udah jati bekas. Kalimat-kalimat itu menusuk telinga Naila setiap kali ia lewat depan warung, musola, atau sekadar mengambil air di sumur kampung. Ia tahu semua tatapan, bisik-bisik, bahkan tawa pelan itu ditujukan padanya karena di kampung kecil ini, status janda adalah stempel gagal dan murahan yang nyaris tak terampuni. Dipulangkan seperti barang rusak, Naila bercerai di usia 28, setelah 5 tahun menahan sakit dalam rumah tangga yang hanya dipenuhi bentakan dan pukulan. Suaminya, Fajar, seorang pengangguran yang temperamen, menceraikannya begitu saja saat ia memergoki Naila menjual baju online demi mencukupi kebutuhan rumah. Aku malu punya istri kayak kamu, jualan di medsos kayak pedagang kaki lima. Mending kita pisah aja. Ia membawa 1 tas baju, 1 ember isi mainan anaknya, dan luka yang tak bisa ditunjukkan siapapun. Dan semudah itu,
Naila dipulangkan ke rumah orang tuanya seperti barang yang tak lagi layak pakai. Kembali ke rumah orang tua, tapi tak diterima sepenuhnya orang tua Naila. Pak Rahmat dan Bu Darmi menerimanya. Tapi dengan kekecewaan yang mereka bungkus dengan nasihat keras. Kamu kan perempuan, tahan sedikit, jangan gampang nyerah. Hidup jati janda itu enggak gampang, Nek. Tapi karena terlalu lama ia hidup dalam penderitaan yang disembunyikan demi menjaga citra. Ia pinjam sepeda butut milik adiknya, lalu keliling dari pagi sampai sore sambil membawa anaknya yang masih berumur 4 tahun. Malu, "Nak, kamu cucu kiai besar, nanti orang bilang apa?" Naila hanya diam. Ia mengangguk, meski hatinya memberontak. Bukan karena tak tahu malu, dihina saat menyambung nafkah. Beberapa minggu setelah kembali ke kampung, Naila mulai menjajakan gorengan dan keripik keliling kampung. Tapi alih-alih mendapat dukungan, Naila justru makin disibir. Masa janda keliling jualan? Gak malu apa? Pura-pura jualan biar bisa deket-deket rumah orang. Beberapa ibu bahkan terang-terangan menolak dagangannya. Saya gak biasa jajan sembarangan, Nek, apalagi dari janda keliling. Maaf ya. Anak pun ikut dihina. Yang paling menyakitkan bukan saat Naila ditolak, tapi ketika anaknya, Awan, mulai tumbuh dan sadar. Suatu sore, Awan pulang sambil menangis. Aku akan jalani walau harus merangkak. Ma, teman-teman bilang aku anak janda, katanya aku nggak punya papa. Aku malu. Dada Naila seperti diremas. Ia peluk anaknya erat-erat, lalu berbisik, "Nak, kamu memang nggak punya papa lagi? Tapi kamu punya mama yang akan mati-matian buat kamu." Malam penuh doa dan air mata malam itu, Naila sujud di atas sajadah lusuh sambil menahan tangis agar tak terdengar orang tuanya. Ya Allah, aku nggak minta kaya, aku cuma minta kekuatan. Jangan biarkan anakku dihina karena kesalahan orang tuanya. Kalau aku harus mulai dari nol, tunjukkan jalannya. Dan seperti ada bisikan yang menguatkan dari dalam hatinya. Besok pagi, Naila bangun dengan tekad berbeda. Sejak dini hari, sebelum ayam berkokok, Naila sudah bangun. Anak semata wayangnya, Awan, masih tidur lelap di tikar ruang tengah. Dengan tubuh letih, mata sembab, dan hati perih karena hinaan kemarin. Ia menyalakan kompor kayu, memasak air dan merendam singkong yang disiapkannya semalam. Hari itu, Naila memutuskan menerima pekerjaan yang sebelumnya bahkan tak pernah ia bayangkan akan ia jalani, mengangkut sampah pasar. Janda tukang angkut sampah semuanya bermula dari obrolan dengan Bu Rika, pedagang sayur yang kasihan melihat Naila keliling kampung. Di pasar butuh orang buat bantu bersihin sisa-sisa sayur, Nek. Emang jijik, tapi bisa dibayar 25.000 sehari. Kalau kamu kuat, coba aja. Jangan gengsi, Nek. Rezeki halal gak harus wangi. Dan Naila menerimanya. Ia mulai kerja pukul 4 pagi. Mengenakan masker kain dan sarung tangan bolong, ia mengangkut daun kol busuk, membersihkan darah ayam dari lantai, dan mengusir belatung-belatung dari selokan. Tangannya melepuh, perutnya sering mual, tapi ia bertahan demi satu hal. Awan tak boleh kelaparan. Ditertawakan karena bau dan kotor tiap pulang kerja, Naila berjalan lewat gang kecil menuju rumah orang tuanya. Kadang ia berpapasan dengan ibu-ibu yang pura-pura menutup hidung. Tapi lebih menyakitkan jika Awan tak bisa makan. Buset, baunya kayak pasar. Ya ampun, Naila sekarang jadi pemulung juga. Ya, pantas mantannya kabur. Komentar-komentar itu menyakitkan. Jati Naila diam, gigit bibir, terus berjalan. Kecil, ya, tapi cukup untuk beli beras, telur, dan susu bubuk murah untuk Awan. Dari kotoran tumbuh harapan. Suatu hari, saat Naila membersihkan peti kayu bekas pengangkut sayuran, ia melihat satu sudut pasar penuh dengan tumpukan botol bekas dan karung-karung plastik. Pedagang di sana berkata, ia cuci bersih di sungai kecil dekat pasar, lalu menjemurnya di halaman belakang rumah orang tuanya. Setiap 2 hari, ia menjual ke pengepul. Kalau kamu bisa kumpulin botol-botol itu tiap pagi, bisa dijual ke pengepul. Daripada numpuk di sini. Naila pun mulai memungut botol bekas setiap habis angkut sampah. Yang membuat Naila tetap hidup, bahkan ketika ia nyaris mati karena lelah dan malu. Dari situ, Naila dapat tambahan 50 hingga 70 ribu rupiah. Awan,
Semangat hidup Nala setiap kali Nala pulang membawa kantong plastik besar berisi botol bekas. Awan akan menyambut di depan pintu. Mama bawa harta karun ya? Dan Naila akan tersenyum walau perlu membasahi wajahnya. Iya, nah, harta karun buat kamu. Seorang teman SMA menanyakan harganya dan membeli 3. Padahal, harta yang sesungguhnya adalah tawa anak itu. Satu ide dari barang bekas suatu malam, saat Nala mengamati tumpukan botol bekas dan keranjang kayu rusak, ia mendapat ide sederhana. Kalau botol ini dibersihin, diisi bunga kering, terus dikemas cantik, mungkin bisa jadi hiasan rumah. Ia mencoba membuat 1, lalu 2, lalu 5. Menggunakan lem tembak pinjaman dari adiknya dan bunga-bunga rumput liar yang ia keringkan di halaman. Keesokan harinya, ia upload di status WhatsApp. Dan sebuah mukjizat kecil terjadi. Pagi itu mendung. Naila sedang mencuci botol bekas di ember besar halaman rumah orang tuanya ketika 2 motor berhenti di depan. Dari motor itu turun Bu Mayer, ibu dari mantan suaminya dan 2 adik iparnya. Tanpa salam, tanpa senyum. Kamu bikin malu keluarga. Nih, bentak Bu Mayer dengan nada tinggi. Kamu pikir dengan jualan barang bekas dan kerja ngangkut sampah itu kamu bisa angkat muka? Naila berdiri, menyikat tangannya. Matanya menatap Bu Mayer dengan tenang, meski dadanya bergetar. Saya nggak pernah minta dihormati, Bu. Saya cuma kerja untuk anak saya. Kerja, atau pura-pura kerja biar bisa deketin laki-laki di pasar, teriak adik iparnya. Orang kampung ini udah mulai ngomongin kamu. Naila, kamu pikir kami diam aja? Fitnah dan aib yang disebarluaskan. Hari itu, keluarga mantan suaminya datang hanya untuk menyebar fitnah. Mereka bilang Naila menggoda suami orang, berpenampilan mengundang, bahkan membawa laki-laki ke rumah orang tuanya. Semua tidak benar. Tapi di kampung kecil, kebohongan yang dilafalkan terus-menerus bisa menjadi kebenaran yang mematikan. Dan fitnah itu mulai menyebar. Beberapa tetangga tak lagi menyapa Naila. Beberapa menutup pintu saat ia lewat. Anak-anak tetangga menjauhi Awan. Yang lebih menyakitkan lagi, ibu Naila mulai terpengaruh. Diusir dari rumah sendiri malam harinya, usai salat Isya, Bu Darmi memanggil Naila ke dapur. Ayahnya hanya duduk diam di ruang tamu, menatap kosong. Nei, kami ini sudah tua, nggak kuat lagi dengar gunjingan orang. Bukan karena marah tapi karena rumah satu-satunya tempat ia bernaung kini ikut menolaknya. Hanya ayahnya yang memberi amplop kecil saat ia melangkah keluar rumah. Kamu, kalau mau hidup bebas dan dicibir, jangan di rumah kami. Bu, suara Naila lirih. Aku nggak pernah ngelakuin apa-apa, demi Allah. Ia bangunkan Awan yang masih mengantuk, lalu menggendongnya dengan selendang kain tipis. Ia menangis sambil memeluk Awan yang kedinginan, lalu berkata pelan, "Kamu jangan bawa-bawa nama Allah. Mulut orang nggak bisa dibungkam, Naila. Mulai besok, kamu cari tempat lain." Naila terdiam. Matanya panas, pergi tanpa tujuan, bersama anak kecil dan karung bekas. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Nala mengepak baju ke dalam 2 tas plastik. Ia iseng mengunggah vas botol bekas buatannya ke beberapa grup jual beli Facebook. Tanpa disangka, ada seorang wanita bernama Kak Yani yang menghubunginya via WhatsApp. Tak ada pamit, tak ada air mata dari ibunya. "Maaf, Nak, Bapak cuma bisa bantu ini. Doa Bapak selalu sama kamu. Tapi saya perlu stok minimal 2 lusin. Bisa?" Malam di teras masjid hari itu, Naila dan Awan tidur di teras masjid kampung sebelah. Ia tahu ini hanya sementara. Tapi entah sampai kapan. "Saya usahakan, Kak, insya Allah bisa." "Nah, kamu tahu kenapa kita harus tidur di sini malam ini?" "Kenapa, Ma?" "Karena orang yang dulu nolong Mama sekarang tutup pintu. Tapi Mama yakin, Allah nggak akan pernah nutup pintu buat kita." Sinar harapan dari seorang penjual online. Keesokan harinya, Naila duduk di pelataran masjid sambil mengecek ikpi bututnya yang retak. "Mbak, ini vasnya bagus banget. Kamu bikin sendiri?" "Saya punya toko online. Bisa saya bantu pasarkan?" Naila tercekat. 2 lusin, dalam waktu dekat, saya. Langit pagi masih kelabu saat Naila mulai menyusun botol-botol plastik yang ia pungut dari pasar kemarin. Ia duduk di pelataran masjid dengan kain sarung membungkus tubuh, sesekali meniupkan napas ke tangannya yang dingin.
Di hadapannya, Awan sedang bermain dengan mobil-mobilan dari kardus bekas. Tapi pagi itu, ada satu hal yang membuat hati Nala menghangat. Hidup mereka memang berat. Pesanan 2 lusin vas botol harus selesai dalam waktu 3 hari. Produksi pertama dari emperan Masjid Naila menggelar tikar kecil di sisi masjid yang teduh. Di sanalah ia bekerja. Botol bekas dicuci bersih, dikeringkan, lalu dihias dengan tali rami, kain perca, dan bunga kering. Ia mengikat, merekatkan, menggunting, dan melilit tanpa henti. Beberapa jamaah masjid awalnya memandang aneh, bahkan sempat melarang. Masjid bukan tempat jualan, nanti kotor sama botol-botol itu. Tapi tak lama, takmir masjid datang dan bertanya, pakai saja gudang kosong di belakang masjid. Kunci ini, pegang. Apa yang kamu bikin? Nah, anak-anak remaja masjid mulai ikut bantu cuci botol setelah maghrib. Bahkan penjual jajanan di seberang ikut mempromosikan produknya ke pembeli. Dan saat Nala menunjukkan hasilnya, vas cantik dari limbah plastik, wajah lelaki tua itu berubah kagum. Ini dari botol bekas? Astagfirullah, cantik sekali. Kamu butuh tempat kerja? Kami percaya. Kamu sedang bangkit, dibantu oleh kebaikan orang-orang tak terduga. Kabar tentang Naila membuat kerajinan dari sampah tersebar pelan-pelan. Seorang guru ngaji membantunya meminjam lem tembak dari sekolah. Tanpa disadari, Nala membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar usaha. Ia membangun kepercayaan. Salut untuk Mbak Naila. Yang mau order, langsung daam. Kak Yani yang memberi panggung. 3 hari kemudian, Naila mengirim 2 lusin vas ke alamat Kak Yan lewat ekspedisi. Ia sempat cemas apakah kualitasnya cukup bagus, apakah kemasannya aman. Tapi malam itu, ia menerima video tak terduga dari Kak Yan. Kamera menyorot vas-vas Naila di etalase sebuah toko dekorasi besar di Jakarta. Vas handmade dari janda pejuang, produk lokal berkualitas tinggi. Kak Yan menulis caption, dari pelataran masjid, karyanya bisa sampai ke kota besar. Video itu viral. Banjir pesanan dan tantangan baru keesokan harinya. Epi Naila tak berhenti berbunyi. Ada puluhan pesan masuk. Semuanya menanyakan produk. Berapa harga per lusin? Nggak besar, tapi halal dan bisa dikerjakan di rumah. Bisa custom tulisan, bisa reseller. Naila panik. Ia hanya punya 2 tangan, sumber bahan terbatas, dan ia tinggal di gudang belakang masjid. Tapi di tengah rasa bingung itu, ada satu hal yang membuatnya tenang. Semua ini adalah jawaban dari doa-doanya, dan ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan membangun tim kecil. Malam itu, Naila berbicara dengan beberapa ibu-ibu duafa yang biasa meminta sedekah di pasar. Ia menawarkan sesuatu yang berbeda. Bu, mau ikut bantu bikin vas dari botol bekas? Saya bisa bayar per buah. 3 orang setuju. 2 hari kemudian, Jati 5. Seminggu, Jati 10. Naila tak sadar. Ia baru saja membangun fondasi bisnis pertamanya. Dari barang bekas, oleh tangan-tangan yang juga pernah dianggap tak berharga. Sudah hampir 2 bulan Naila menjalankan usahanya dari gudang kecil belakang masjid. Ia kini dibantu oleh belasan ibu rumah tangga yang dulu juga sering diremehkan, bahkan beberapa dari mereka adalah janda sepertinya. Mereka menyebut kelompok mereka perempuan tangguh, nama yang sederhana namun penuh kekuatan. Vas dari botol bekas, bunga kering, dan bahkan figura buatan tangan mulai dikirim ke berbagai kota. Naila tak pernah menyangka, barang yang dulu dianggap sampah kini jadi sumber hidup bagi banyak orang. Pesanan makin hari makin ramai, tapi di balik keberhasilan yang mulai menanjak, sebuah pengkhianatan diam-diam sedang disiapkan oleh orang yang sangat ia percaya. Laras, sahabat yang dulu datang meminta tolong suaminya kabur dengan perempuan lain, meninggalkan 2 anak dan tumpukan utang. Laras adalah teman lama Naila waktu masih sekolah. Dulu, saat Nala mulai bangkit, Laras datang menangis meminta pekerjaan. Tanpa banyak tanya, Naila langsung menerimanya. Aku nggak bisa bikin vas. Nggak apa-apa. Kamu bantu kemas, cat, atau handle WhatsApp pesanan, ya. Laras dipercaya mengatur stok dan mencatat seluruh pesanan. Naila bahkan memberinya uang tambahan tiap minggu karena tahu Laras belum bisa bangkit secara keuangan. Tapi sayang, kepercayaan itu disalahgunakan. Pelanggan hilang,
pesanan macet awalnya, Naila tak curiga. Tapi satu persatu pelanggan mulai mengeluh. Kok barang saya belum dikirim? Ya, sudah transfer tapi nggak ada kabar. Saya pesan ke akun ini, katanya cabang kamu. Setelah ditelusuri, Naila kaget bukan main. Ia meniru produk Naila, mencatut foto-foto karya perempuan tangguh dan menjualnya sendiri. Bahkan ia menggunakan beberapa nama pelanggan lama Naila untuk mengalihkan ke tokonya sendiri. Laras membuat akun toko online tiruan. Konfrontasi dan air mata palsu tapi hatinya terasa seperti disayat. Saat Naila menegur Laras di gudang kerja, semua ibu-ibu pekerja menghentikan aktivitas mereka. Laras langsung menangis. Aku cuma mau bantu suap anak-anakku. Aku nggak niat jahat. Naila menahan amarah. Matanya merah, suaranya gemetar. Tapi satu pelajaran besar ia genggam. Dalam bisnis, kepercayaan lebih berharga dari apapun. Aku buka pintu buat kamu waktu semua orang tutup pintu. Aku percaya kamu. Bahkan aku kasih kamu pegang catatan pesanan. Dan ini balasannya. Maaf, aku hilaf. Naila tak tega menampar. Pergilah, Laras. Aku nggak tahan kerja bareng orang yang sanggup menikam dari belakang. Sekarang, ia ditawari kesempatan yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Perjuangan membersihkan nama dan kepercayaan setelah Laras pergi, Naila menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk menghubungi pelanggan satu persatu, menjelaskan bahwa hanya ada satu akun resmi, dan meyakinkan bahwa usaha mereka tidak pernah menipu. Beberapa pelanggan kembali, beberapa pergi. Bangkit lebih tinggi dapat tawaran investasi suatu sore, Naila menerima panggilan video dari klien wanita yang dulu pertama mempromosikan produknya. Aku tahu kamu sempat jatuh karena pengkhianatan, tapi aku lihat kamu tetap kuat. Aku punya teman investor dari luar negeri yang tertarik dengan ide daur ulang kreatif. Kamu siap naik level? Naila terdiam sejenak. Matanya menatap langit senja di balik jendela gudang. Dulu, ia dibuang karena dianggap tak berharga. Saya siap, Kak. Bahkan kalau harus mulai lagi dari awal, saya siap. Bulan berganti. Waktu berjalan seperti deru ombak. Keras, tapi membawa perubahan. Produk daur ulang buatan Naila dan tim kecilnya makin dikenal. Kak Yana benar-benar membawa pengaruh besar. Vas-vas buatan perempuan tangguh mulai dijual di e-commerce terkenal. Bahkan, beberapa tokoh media sosial memuji kreativitas dan kisah perjuangan di balik produk itu. Hingga suatu pagi, sebuah email masuk ke ponsel Naila dari tim salah satu stasiun televisi nasional. Kami tertarik menayangkan kisah Ibu Naila dalam program Inspirasi Perempuan. Apakah bersedia hadir sebagai narasumber? Naila tercekat. Ia terdiam lama menatap layar. Dulu, ia hanya janda kampung yang bahkan tidur di teras masjid. Kini, namanya hendak tayang di layar kaca seluruh Indonesia. Panggung yang dulu tak pernah ia mimpi hari itu Naila mengenakan jilbab biru polos, blus putih sederhana, dan celana kain hitam. Tidak mewah, tapi rapi. Ia duduk di sofa panggung bersama pembawa acara ternama yang membacakan profil singkatnya. Dari janda miskin yang dicibir kampung, kini omset bisnisnya mencapai puluhan juta per bulan. Ia mempekerjakan lebih dari 20 ibu rumah tangga dan janda dari kampungnya. Mari kita sambut Naila. Bukan karena sedih, melainkan karena ia menyadari ia telah bangkit. Dan dunia akhirnya melihat. Tepuk tangan bergemuruh. Naila tersenyum kaku, tapi hatinya menangis. Kampung yang dulu menghina, kini membicarakannya. Sepulang dari acara televisi, Naila disambut seperti pahlawan. Ibu-ibu yang dulu menutup pintu kini berlomba menyapa. Naila, luar biasa ya sekarang. Mampir dong ke rumah. Kapan ajari saya bisnis juga? Ternyata janda bisa juga sukses. Ya, Naila tersenyum sopan, menjawab seadanya. Bukan karena sombong, tapi karena ia tahu. Orang yang menghina saat kamu jatuh, hanya datang saat kamu bersinar. Seseorang dari masa lalu muncul lagi namun hari-hari gemilang itu mulai diguncang. Saat Fajar, mantan suaminya, tiba-tiba muncul. Naila sedang mengawasi proses produksi di ruang belakang ketika sebuah mobil tua berhenti di depan rumah kontrakannya yang baru rumah kecil tapi nyaman hasil jerih payahnya. Fajar turun dengan wajah yang dulu begitu ia kenal. Arogan, manipulatif, dan sekarang
berpura-pura lemah. Assalamualaikum, Naila terpaku. Jantungnya seolah ditarik ke masa lalu. Rayuan dan kepalsuan Fajar mulai bicara dengan nada lembut. Berbeda dari dulu, aku dengar kamu sekarang sukses. Aku bangga dan malu. Aku banyak salah, Aku salah ninggalin kamu. Kalau bisa balik waktu, aku nggak akan pernah lepasin kamu. Ia keluar dari kamar, berdiri tegak, dan menatap ayahnya. Sekarang aku udah sadar, dan aku kangen Awan. Naila hanya diam. Tangannya menggenggam keras sisi kursi. Dulu ia dipukul, diseret, diusir. Dulu ia dipanggil sampah. Dan sekarang, pria itu datang ketika ia bersinar, berpura-pura membawa cinta. Awan menjawab dengan ketegasan bocah dewasa tanpa disadari. Awan yang kini berumur hampir 8 tahun mendengar semua itu. Aku enggak kenal ayah. Dulu waktu mama susah, ayah kemana? Fajar terdiam. Nala meneteskan air mata. Bukan karena lemah tapi karena anak yang dulu ia perjuangkan kini berdiri membelanya dengan berani. Sejak tayangan televisi itu viral, nama Naila makin melambung. Media sosial dipenuhi cuplikan kisah perjuangannya, dan banyak netizen menyebutnya janda tangguh inspiratif. Ia pun akhirnya menyewa rumah produksi kecil di tanah kosong dekat lapangan kampung dulu tempat anak-anak bermain, sekarang jadi bengkel kreativitas warga. Pesanan produk meningkat 3 kali lipat. Tapi ternyata, bukan hanya pesanan yang datang. Laki-laki yang dulu pernah mencibirnya, satu persatu mulai mendekat. Dulu cuma janda, sekarang jadi rebutan mulai dari Pak Burhan, duda kaya pemilik minimarket kampung, hingga Mas Aris, guru les matematika yang pernah menolak Naila dengan alasan nggak mau ribet sama janda anak satu. Kini, mereka semua tiba-tiba menjadi perhatian. Tiap Jumat, Naila dapat titipan nasi kotak, karangan bunga, bahkan buku motivasi dengan tulisan tangan. Tetaplah menjadi wanita hebat, salam kagum dariku. Lucunya, beberapa pria bahkan mengirim DM di Instagram bisnis Naila dengan pujian berlebihan. Kamu bukan janda biasa, kamu berlian yang baru terasa. Andai dulu aku lebih berani, sekarang aku nyesel pernah diam waktu kamu dihina. Naila hanya tersenyum. Semua pesan itu dibaca Naila dengan tenang. Ia tak marah, tak sombong, hanya menulis satu kalimat dalam catatannya. Mereka datang saat aku bersinar. Tapi di mana mereka saat aku jatuh dan kotor? Sosok baru yang sederhana, ia tak tahu kisah Naila secara utuh dan itu justru membuat Naila nyaman. Justru datang dengan ketulusan. Ia membantu mengangkat barang tanpa diminta, tak pernah menggoda, dan sopan tiap berbicara. Tapi satu laki-laki tak datang dengan pujian. Namanya Rangga, sopir logistik dari kota, yang sempat beberapa kali mengantar bahan baku untuk Naila. Rangga yang kebetulan sedang bongkar barang langsung sigap menolong. Rangga memperlakukan Naila seperti wanita biasa, bukan selebritas kampung. Mbak Naila kuat banget, ya, tapi jangan lupa istirahat. Yang kerja keras juga boleh capek. Kata-katanya sederhana. Tapi Naila merasa seperti dipahami, bukan dikagumi karena pencapaian. Tak ada pertanyaan, tak ada kepo, hanya ketulusan. Awan dan Rangga suatu sore, Awan jatuh dari sepeda di halaman produksi. Ia hadir, mengenakan gamis sederhana, wajah tenang. Saat semua mata tertuju padanya, termasuk keluarga mantan yang dulu mengusirnya, Naila hanya tersenyum. Cowok tangguh nih, tapi jangan dipaksa main terus, ya. Luka bisa sembuh, tapi badan juga butuh istirahat. Awan tersenyum, lalu pelan berkata, Om baik, nggak kayak ayah. Naila tercekat. Tapi Rangga hanya tersenyum sambil mengacak rambut Awan pelan. Undangan dari mantan tepat seminggu kemudian. Naila mendapat undangan pernikahan Fajar, mantan suaminya. Ia tak berniat datang. Tapi mendadak ia sadar ini saatnya menutup luka sepenuhnya. Selamat, Fajar. Semoga kali ini kau menemukan kebahagiaan. Dan tanpa dendam, Naila melangkah pergi. Puncak kesuksesan kadang tak selalu indah. Naila merasakannya saat bisnis kerajinan daur ulangnya tak hanya dikenal secara nasional, tapi juga mulai dilirik investor luar negeri. Kak Yani yang selama ini menjadi mentor dan sahabat setianya, mempertemukannya dengan perwakilan dari perusahaan hijau asal Jerman yang ingin membeli lisensi produksi,
sekaligus memperluas pasar ke Eropa dan Asia. Nilainya 5 miliar rupiah. Mimpi yang dulu tak pernah tertulis kontrak itu berarti Naila bisa memiliki pabrik daur ulang sendiri, bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja dari kalangan duafa, bahkan bisa membangun sekolah keterampilan gratis untuk para janda dan ibu tunggal. Tapi Naila tidak buru-buru menandatangani. Saya mau semua yang dulu jalan di belakang bisa duduk di sebelah saya. Ia ingin memastikan semuanya halal, adil, dan tidak membuat pekerjanya ditinggalkan oleh sistem. Kalau saya sukses, saya nggak mau berdiri sendirian di atas panggung. Pesaing yang dengki muncul di balik layar, namun saat dunia tersenyum, duri dari balik layar mulai menusuk. Salah satu pesaing lokal yang iri pada kesuksesan Naila mulai menyebarkan isu bahwa produk Naila meniru karya asing. Vas botol miliknya menggunakan bahan kimia berbahaya, pekerjanya dieksploitasi tanpa upah layak. Tuduhan keji itu viral di media sosial. Bahkan akun-akun gosip ikut mengangkatnya. Beberapa pembeli membatalkan pesanan. Brand besar menunda kerjasama. Ia duduk terdiam semalaman di sudut ruang produksinya, memandangi deretan botol yang belum sempat dihias. Naila terguncang, diuji antara diam atau melawan. Semua orang menyarankan Naila melawan balik, bikin klarifikasi, laporkan ke polisi. Tapi Naila memilih jalan berbeda, dan publik membalikan dukungan. Saya akan undang semua pihak ke tempat produksi kami. Saya akan buka semua, tak ada yang kami sembunyikan. Dan benar, seminggu kemudian, Naila mengadakan open house. Para pembeli, wartawan, bahkan influencer diundang melihat sendiri proses kerajinan daur ulang dari awal sampai akhir. Para ibu pekerja bersaksi langsung di hadapan kamera. Naila menandatangani kontrak investasi 5 miliar dengan penuh keyakinan. Tapi bukan itu yang membuatnya menangis malam itu. Kami dibayar adil. Kami kerja dengan hati. Ini bukan hanya usaha, ini keluarga. Video itu viral lebih cepat dari fitnah. Terima kasih karena memperlakukan saya sebagai manusia, bukan sebagai janda hina. Tetap mengantar bahan, tetap mengingatkan Naila makan, tapi tak pernah sekalipun meminta hubungan lebih. Dari janda difitnah, menjadi simbol integritas. Tawaran investasi diterima akhirnya, setelah segala badai fitnah mereda dan kebenaran menang. Melainkan sebuah surat kecil yang diselipkan oleh salah satu ibu pekerjanya di atas meja. Bukan karena uang atau nama, tapi karena kamu memang tulus, maka jangan pergi lagi, ya, Bu Naila. Dulu saya berniat bunuh diri karena merasa tak ada harapan. Tapi sekarang saya punya penghasilan dan teman. Rangga, sosok yang tak pernah pergi. Dalam semua kesibukan itu, hanya satu pria yang tak pernah memanfaatkan momen Rangga. Ia tetap sederhana. Hingga suatu senja, Naila berkata pelan saat Rangga hendak pulang, "Kalau kamu tetap mau jadi bagian dari hidupku." Rangga tersenyum. "Saya nggak pernah niat pergi, Mbak Naila. Saya cuma nunggu kamu siap menerima orang baru, tanpa takut luka lama." Sore itu, langit berwarna jingga lembut. Di sebuah lahan kosong tak jauh dari tempat tinggalnya dulu tempat Naila dan Awan pernah tidur di teras masjid, sebuah spanduk besar terpasang. Peresmian Yayasan Perempuan Tangguh, tempat belajar dan berkarya untuk janda dan ibu tunggal. Mereka semua bersorak, tapi hati Naila justru penuh dengan keheningan yang sakral. Setiap kata hinaan yang menempel dalam hati, setiap langkah kaki yang gemetar tapi terus berjalan. Air mata Naila menetes saat berdiri di depan ratusan undangan. Ia mengingat setiap malam yang ia lewati tanpa tempat tinggal. Dan kini, dari luka-luka itu, ia membangun rumah, bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk mereka yang dulu senasib. Yayasan bukan sekadar bangunan. Yayasan yang dibangun Naila bukan sekadar tempat kursus. Semuanya dibiayai dari keuntungan bisnisnya. Di dalamnya ada ruang belajar membuat kerajinan tangan, pelatihan digital marketing sederhana, tempat penitipan anak, hingga dapur umum bagi ibu-ibu yang baru saja kehilangan suami dan belum punya penghasilan. Semuanya gratis. Aku pernah dihina karena status janda. Tapi hari ini, aku justru bangga menyandangnya. Ada yang dulunya hanya mengemis, kini bisa membuat kerajinan tangan dan menjualnya lewat marketplace. Ada yang dulu tak bisa baca tulis, kini bisa mengetik dan promosi di media sosial. Karena dari status itulah aku belajar bertahan hidup,
bertahan dari rasa malu, dan berdiri atas nama harga diri. Para janda yang kembali percaya diri satu persatu ibu-ibu yang pernah dijauhi mulai berdatangan. Karena dulu mengusir kamu. Tapi sekarang, seluruh kampung bicara baik tentang kamu. Kami cuma bisa bilang, maaf. Mereka membawa sepiring kue dan sebungkus beras. Bahkan ada yang berkata, Bu Naila, saya nggak nyangka janda bisa dihormati begini. Ia sering membantu membacakan dongeng untuk anak-anak, mengajari huruf, dan bahkan bercita-cita menjadi guru. Dan Naila menjawab sambil tersenyum, bukan karena status kita, tapi karena kita berhenti membiarkan status itu jadi alasan untuk menyerah. Ibu dan ayahnya yang datang diam-diam. Suatu pagi yang tak terduga, saat kelas kerajinan sedang berjalan, Bu Darmi dan Pak Rustam orang tua Nala datang dengan wajah kaku. Ia masih duduk di pinggir, menyuguhkan minuman pada tamu, membantu ibu-ibu mengangkat barang, dan sesekali memandang Naila dengan kagum, tapi tak pernah menuntut apapun. Kami malu. Naila tak berkata apapun. Ia hanya memeluk mereka erat sambil berbisik. Aku nggak pernah dendam, Bu, Pak. Aku cuma ingin kalian bangga. Awan kini jati inspirasi kecil Awan, yang kini berusia 9 tahun, menjadi bintang kecil yayasan. Aku ingin bantu anak-anak yang ibunya sibuk kerja, karena aku tahu rasanya ditinggal kerja sambil lapar. Perkataan itu membuat Naila nyaris roboh dalam tangis. Anak kecil itu adalah alasan ia bertahan, dan kini justru ikut memperjuangkan orang lain. Rangga, yang selalu ada tanpa diminta di sela-sela keramaian, Rangga tetap tak berubah. Hingga suatu malam, Naila mendatanginya, membawa kotak kecil. Kamu tahu, kenapa aku percaya kamu? Kenapa? Karena kamu datang saat aku belum punya apa-apa. Dan tetap tinggal bahkan setelah aku punya segalanya. Musim hujan baru saja datang ketika kabar itu tersebar ke seluruh kampung. Naila diusulkan menjadi calon kepala desa. Awalnya ia mengira itu hanya candaan. Tapi saat tokoh-tokoh masyarakat, pemuda masjid, ibu-ibu pengajian, hingga para pekerja yayasan datang langsung ke rumahnya dengan formulir pendaftaran, Naila sadar, ini bukan sekadar wacana, ini amanah. Kami butuh pemimpin seperti kamu, Nek, yang pernah dihina, jadi tahu rasanya diinjak. Yang pernah miskin, jadi tahu bagaimana membantu. Ragu tapi terpanggil, Naila duduk di ruang tamunya yang sederhana malam itu, menatap langit sambil memeluk Awan. Nak, kalau Mama jadi kepala desa, Mama akan punya banyak musuh, tapi juga bisa bantu banyak orang. Menurutmu, Mama harus maju. Awan menatap ibunya dengan serius. Anak itu sudah jauh lebih dewasa dari usianya. Mama dulu dipilih sama Allah buat ngelewatin semua cobaan. Sekarang mungkin Mama dipilih buat nolong orang lain. Jalanin, Ma. Aku pasti bangga. Kampanye penuh harapan, tapi juga fitnah seperti yang ia duga. Begitu namanya resmi masuk daftar calon kades, gelombang fitnah kembali menyerangnya. Janda kok jadi pemimpin? Naila itu kan cuma tukang botol bekas, bukan sarjana. Dia bisa sukses karena dekat sama laki-laki kaya. Mengajak bicara, bukan menggurui. Ia tidak menjanjikan uang, tapi menawarkan perubahan yang nyata seperti yang sudah ia buktikan. Tapi Naila tak membalas dengan hinaan. Mereka membuat selebaran, menyebar video kisah Naila, bahkan menulis surat terbuka. Ia mendatangi rumah-rumah warga dengan senyum, menyapa dengan sopan. Dukungan dari hati yang pernah terluka, Yayasan Perempuan Tangguh menjadi pusat gerakan. Para janda, ibu rumah tangga, pemuda pengangguran yang dulu dibantu Naila, kini membalas dengan dukungan. Kami pernah dibuang oleh sistem, tapi Naila mengulurkan tangan tanpa tanya status. Jika dia bisa memimpin kami bangkit, dia pasti bisa memimpin desa ini. Hari pemilihan, antara takdir dan harapan, dan janji dari seorang janda tanggal 17 itu datang. Langit cerah, antrean panjang mengular di TPS. Naila datang tanpa iring-iringan, hanya ditemani Awan dan Rangga. Tapi hari ini, kalian membuktikan bahwa yang penting bukan masa lalu kita, tapi niat kita untuk maju. Karena saya tahu, terlalu banyak orang di desa ini yang pernah merasa tak punya arti. Tapi hari ini, kita semua punya harga diri. Hatinya pasrah, menang atau kalah, ia sudah berjuang. Saat penghitungan suara dimulai,
Nala memilih duduk di masjid, berdoa. Tak lama, ketua panitia pemilihan datang tergesa membawa berita, "Bu Naila, suaranya menang telak. 75% warga pilih ibu." Tangis di hadapan warga, Naila berdiri di podium. Matanya berkaca-kaca. "Saya hanyalah janda miskin yang dulu diusir dari rumah, tidur di teras masjid, dan dihina karena status saya. Saya akan memimpin dengan hati." Epilog dari janda terhina menjadi pemimpin terhormat 5 tahun setelah itu, desa kecil tempat Naila dulu pernah dibuang berubah menjadi desa mandiri terbaik di kabupaten. Yayasan Perempuan Tangguh berkembang menjadi jaringan pelatihan nasional. Banyak desa meniru model pemberdayaan yang Naila bangun. Dan Naila tak lagi dipanggil janda miskin, tapi Bu Kepala Desa Naila, inspirasi bagi ribuan perempuan di seluruh Indonesia.